Di part sebelumnya, Yitian berhasil menyelinap ke tempat kriminal keluarga Mo, di mana ia melakukan sesuatu hal yang tak terduga, yaitu membunuh Muasin B dan anak buahnya. Lalu tak terasa 3 hari telah berlalu, di mana Yitian dan Zhang Bao sedang berada di halaman sekolah. Zhang Bao yang mengetahui peristiwa besar itu berkata, "Hei Yitian, kudengar Muasin B telah terbunuh dan keluarga Mo sedang mencari pembunuh itu." Yitian yang mendengarkan itu sedikit panik. Akan tetapi Zhang Bao berkata, sepertinya mereka semua mencurigai keluarga Stilfeng. Yitian yang mendengarkan itu bersyukur karena tak ada satu orang pun yang curiga padanya. Meski di dalam hatinya ia tak yakin, bagaimanapun aku harus tetap waspada. Lalu keesokan harinya, tepatnya jam 4 pagi, Yitian terbangun dan bersiap-siap untuk pergi. Yayu yang melihat itu bertanya, "Hei kakak, kau mau pergi kemana?" Yitian menjawab jika ia akan pergi ke zona liar agar bisa berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Yayu yang khawatir kepada kakaknya memeluknya dan mengingatkan kakaknya jangan terlalu lama. Yitian yang mendapatkan izin dari Yayu langsung pergi secepat kilat. Kemudian sesampainya di zona liar, Yitian berpikir jika tujuannya kali ini untuk memburu monster tingkat menengah, bukan malah mencari ribut dengan monster tingkat atas. Di saat Yitian sedang tersenyum, tiba-tiba sebuah getaran pun muncul, di mana getaran itu berasal dari monster raksasa yang sedang memangsa makanannya. Yitian yang melihat monster itu sedikit terkejut, karena monster itu lumayan besar juga. Tak lama berselang, noti pun muncul. Nama monster lembu lapis baja, bakat blue land tingkat lemah, bakat pertahanan tingkat rendah. Wow, patut untuk kita coba bukan? Dan monster itu pun berlari ke arah Yitian untuk memberikan sebuah pukulan. Akan tetapi Yitian dengan senang hati akan menghadapinya, di mana ia meloncat ke arah monster itu. Kemudian Yitian yang percaya diri mengeluarkan pedang kembar miliknya dan bersiap-siap menghantamkan pedang tersebut. Dan damn! Akan tetapi monster itu mengeluarkan sebuah perisai yang sangat kuat, yang bahkan membuat Yitian terpental cukup jauh. Yitian yang terpental cukup jauh mulai berdiri kembali dengan sebuah senyuman. Wow, bakat yang bagus. Aku sangat tertarik dengan itu. Kemudian Yitian mulai serius untuk memburu sang monster raksasa. Yitian yang masih percaya diri kembali menyerang dengan sebuah kecepatan agar Yitian mengetahui di mana titik lemah monster itu. Yitian yang sudah memutari tubuh sang monster memutuskan untuk mencoba menyerang matanya. Akan tetapi perisai itu kembali diaktifkan, yang membuat Yitian sangat kesulitan. Yitian terus menekan dengan kekuatan penuh dan Raj, pedang Yitian pun patah, yang membuat Yitian tak percaya jika serangannya kali ini gagal. Di saat pedang Yitian patah, tiba-tiba sebuah pukulan keras pun datang, yang berhasil mengenai wajah Yitian sampai Yitian terpental. Lalu Yitian kembali terbangun. Ia berkata jika bakat monster itu benar-benar luar biasa, sambil melihat pedangnya yang patah. Akan tetapi bukan Yitian namanya jika harus menyerah begitu saja. Yitian mulai mengaktifkan bakat bayangan dan bergerak mendekati monster tersebut. Yitian yang mendapatkan keuntungan dalam bakat ini, ia melihat setiap sisi bagian dari monster itu. Sampai pada akhirnya Yitian melihat kelemahan sang monster, di mana kelemahannya itu berada di bagian pantat ekor kecilnya. Yitian yang sudah yakin langsung bergegas mengeluarkan sebuah serangan, dan damn! Sebuah serangan keras pun menghantam ekor monster tersebut, yang membuat monster itu meraung kesakitan. Sampai pada akhirnya monster itu pun kalah. Yitian yang berhasil mengalahkan monster itu tersenyum dan langsung mengumpulkan darah monster lapis baja. Lalu Yitian memisahkan bagian-bagian tubuh monster tersebut, seperti tanduk dan jantung untuk bisa dijual. Kemudian Yitian pun pergi ke suatu tempat,
di mana ia akan menaikkan level kultivasinya dengan cara meminum darah monster yang baru saja ia dapat. Setelah meminum darah monster tingkat menengah, tiba-tiba tubuh Itian pun mengeluarkan sebuah percikan listrik yang menandakan jika bakat kultivasi Itian bertambah. Saking dahsyatnya, kekuatan itu sampai-sampai auranya terlihat keluar. Sementara itu, di sisi yang berbeda, terlihat dua orang misterius melihat aura milik Itian. Hei Nona, lihatlah itu, ada seseorang yang menerobos ke zona liar sendirian. Ya, kau benar, dia sangat menarik. Kemudian, Shen pun kembali memperlihatkan Itian yang sudah selesai menaikkan bakat kultivasinya. Wow, kekuatan yang luar biasa. Aku tak mengira bisa jadi sekuat ini. Ngomong-ngomong, aku sudah 16 hari di sini. Sepertinya aku harus segera kembali, karena waktu cooldown kemampuanku telah selesai. Sesampainya di tulang belulang monster lembu baja, Itian mencoba menyentuhnya. Akan tetapi sistem menolak karena status target tidak lengkap. Oh, jadi bakat penyalinku ada batasnya. Kalau tahu begini, aku tidak akan membunuhnya dulu. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Sementara itu, di atas tebing, dua orang wanita tadi memperhatikannya. Hei Nona, mungkinkah orang itu adalah yang membunuh monster lembu? Kurasa tidak, dia baru saja datang dan monster itu sudah mati lama. Kalau begitu, apa yang sedang ia lakukan? Lebih baik kita perhatikan saja. Lalu, tak jauh dari situ ada sebuah danau. Itian yang sudah 16 hari di sana memutuskan untuk mandi sejenak. Para ciwi-ciwi yang melihatnya merasa dilecehkan karena melihat Itian yang sedang mandi. Dan mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Tak lama berselang, Itian pun telah sampai di suatu kota yang tidak jauh dari zona liar. Sesampainya di sana, Itian sempat berpapasan dengan para ciwi-ciwi itu. Itian yang tak merasa asing dengan wajah wanita itu tiba-tiba berhenti dan melihat wajah wanita itu. Sambil berkata di dalam hatinya, "Hah, apa dia, Yeyu adikku?" Wanita yang melihat wajah Itian nampak aneh berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan maksudnya ini?" Lalu Itian pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ah, mana mungkin dia Yeyu? Dia kan tidak ada di sini." Setelah Itian tersadar, Itian pun mencoba kembali, memberanikan diri untuk melihat wajahnya. Dan benar saja, noti pun muncul. Jika nama wanita itu adalah Yuling, bakat kultivasi tingkat atas, bakat berpedang tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat rendah. Tak terima jika nonanya diganggu oleh orang yang tak dikenal, sang wanita berambut kuning pun marah. "Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menatap nonaku dengan tatapan mesum seperti itu?" "Apa? Mesum? Dia tidak sopan. Sebaiknya aku pergi." "Hei Xiaoyu, jangan berbicara seperti itu. Haha, maaf nona, aku sedikit berlebihan. Sebaiknya kau katakan padanya seperti ini." "Hei tuan, tunggu. Maafkan aku, karena aku sudah bilang kau mesum barusan." "Ya, tidak apa-apa. Bagaimana tuan? Jika sebagai gantinya kami akan membeli item yang tuan bawa seharga 2 kali lipat. Lalu sebaiknya kau datang juga ke toko kami." "Apa? Bagaimana dia tahu kalau aku akan menjualnya?" Kemudian sesampainya di toko item, Itian terkejut karena toko item itu benar-benar komplit dan sangat membantu bagi para pejuang. "Hei tuan, jangan malu-malu. Silahkan diminum saja." "Wah, barang-barangmu lumayan banyak juga ya. Semuanya $20. Tapi karena kami berjanji akan membayarnya 2 kali lipat, maka jadi $40. Bagaimana?" "Hah, apa? Ada-ada saja. Baiklah. Oke, ini uangnya tuan." "Wow, lumayan juga ya. Dengan uang sebanyak ini adikku pasti akan sangat senang." "Hei tuan, kau tahu, jika kau ingin belanja di sini, kau akan dapat diskon 50%. Benarkah itu?" "Oke, baiklah. Aku ingin membeli buku latihan, kamus monster, dan 3 darah monster tingkat menengah." "Baiklah, ini dia tuan paketnya. Senang bisa berbisnis denganmu tuan." "Wow, aku tak menyangka aku akan dapat banyak barang seperti ini dengan harga yang sangat murah. Kalau begitu, sebaiknya aku harus segera pergi." Di saat Itian akan membuka pintu keluar, tiba-tiba wanita itu berkata, "Hei tunggu,
Nonaku sepertinya ingin berbicara denganmu. Baiklah, ucap Itian sambil tersenyum jahat. Lalu Itian pun masuk ke dalam suatu ruangan, di mana di sana ia sudah ditunggu oleh wanita itu. Itian kembali tak percaya jika wajah Yuling sangat mirip dengan adiknya Yeyu. Kemudian mereka pun saling berhadapan untuk berjabat tangan. Perkenalkan, namaku Yuling. Ya, namaku Itian. Dan bakat Yuling pun berhasil tersalin. Yuling mengajak Itian masuk ke suatu ruangan karena ada hal yang serius untuk dibicarakan, di mana Itian disuruh untuk duduk dan minum terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang kau ingin bicarakan denganku, Nona? Ya, kau benar. Aku mengajakmu ke sini ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Lalu Yuling pun memperlihatkan sebuah lencana salib yang merupakan suatu tanda klan pejuang, di mana nama klan tersebut adalah Material Hill. Hei tuan, kumohon bergabunglah dengan Material Hill. Itian yang melihat Yuling kembali mengingat wajah adiknya Yeyu, karena mereka benar-benar wajahnya sangatlah mirip. Sial, aku tidak bisa menolak wajah ini. Akan tetapi, Itian tetap saja mencari sebuah alasan. Itian berkata, bukankah Material Hill adalah organisasi yang sangat besar? Kurasa organisasi semacam itu tidak akan kekurangan orang-orang yang berbakat. Selain itu, aku hanya seorang warrior biasa. Kau benar, tapi alasanku merekrutmu bukan karena kami kehabisan orang-orang yang berbakat, melainkan kami selalu membutuhkan orang-orang yang berbakat. Bagaimana tuan, apakah kau tertarik bergabung dengan kami? Banyak sekali loh orang-orang yang ingin bergabung dengan organisasi kami, tapi Nona selalu saja menolak. Bahkan Nona tidak pernah mengajak orang seperti ini. Itian yang mendengarkan itu berkata di dalam hatinya, aku tahu ini adalah sebuah kesempatan. Tapi jika aku bergabung dengan organisasi, maka aku akan sangat terkait. Terlebih lagi jika mereka mengetahui kemampuan khusus milikku. Wah, itu akan sangat berbahaya. Jadi lebih baik aku sendiri saja. Hei tuan, apa yang membuatmu ragu? Tolong beritahu aku. Aku tidak yakin. Tapi aku merasa aku ingin hidup tenang tanpa terikat. Hidup bebas tanpa melayani siapapun. Oh, begitu ya. Kau adalah orang yang sangat bebas. Oh, jadi di matamu orang yang ada di dalam organisasi seperti itu ya? Ya, kau benar. Tapi kau Yuling sedikit berbeda. Baiklah, tapi sebaiknya kau memikirkan tawaranku sekali lagi. Kau tak perlu menjawab dengan cepat. Aku adalah orang yang penyabar. Setelah pembicaraan itu, Itian berjalan di tengah kota, di mana ia masih bertanya-tanya, apa sebenarnya bakat ini? Kenapa banyak sekali orang-orang yang salah menggunakan bakat-bakat ini? Kemudian Itian pun diperlihatkan anak kecil yang tertindas oleh orang-orang yang memiliki bakat. Sudah kuputuskan, aku akan berdiri di tempat yang cukup tinggi dengan usahaku sendiri. Aku harus menjadi lebih kuat apapun yang terjadi, karena aku ingin mengubah semuanya. Lalu status window diperlihatkan. Apakah kau ingin menggabungkannya? Tentu saja, gabungkan.